Realistis, itulah kata yang paling cocok kita berikan kepada timnas Indonesia. Coach Sinteyong pun menargetkan dan berpikir untuk bisa 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Ya minimalnya dapat 3 terbaik lah kalau pengen lolos ke 16 besar. Kira-kira bakal tercapai atau enggak ya sama timnas Indonesia ya, walaupun sulit banget sih. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Bagi saya, kata realistis memang paling pantas diberikan kepada timnas Indonesia. Bukan berarti kita juga nggak percaya diri. Percaya diri harus, tapi realistis juga harus. Teman-teman, lawan dari timnas Indonesia ini sekarang begitu berat banget. Ada Jepang di sana yang kita tahu bagaimana kualitasnya. Ada Irak yang sebenarnya kita udah bertemu di kualifikasi Piala Dunia dan hasilnya kita habis dibantai oleh Irak. Ada juga Vietnam. Walaupun Vietnam ini berada posisi di Asianya itu di Asia Tenggara sama Indonesia gitu. Tapi kualitas sepak bolanya kita tidak bisa anggap remeh karena kualitas Vietnam yang sekarang jauh di atas Indonesia. Kita harus akui itu. Tapi realistis untuk menang melawan Vietnam itu kemungkinannya masih besar dibandingkan melawan tim-tim yang lain yaitu Jepang dan Irak. Nah, teman-teman, Coach Sinteyong pun berpikir karena target kita itu adalah masuk 16 besar, berpikir untuk bisa 1 kali menang. 1 kali menang ini kemungkinan besar melawan Vietnam paling realistis ya. Walaupun Vietnam kualitas sepak bolanya ada di atas kita, tetapi seenggaknya kita itu bisa mengimbangi permainan Vietnam. Apalagi dengan kualitas timnas yang sekarang, seharusnya kita minimal bisa seimbang lah dengan Vietnam ya. Mudah-mudahan bisa menang juga. Imbang itu paling realistis sih lawan Irak. Walaupun saya juga agak cukup pesimis ketika bilang paling realistis. Kenapa? Karena udah tahu, selain karena peringkat, selain karena permainan Irak yang memang bagus, lebih bagus dari timnas Indonesia, timnas Indonesia juga kan udah ketemu sama Irak di kualifikasi Piala Dunia kemarin dan hasilnya kita dibantai. Wah, jadi kata untuk imbang agak sedikit sulit, tetapi lebih realistis imbang lawan Irak dibandingkan lawan Jepang. Tapi dalam sepak bola tidak ada yang tahu juga hasilnya seperti apa, dan saya yakin timnas Indonesia pun udah banyak belajar dari hasil terakhir kali pertandingan mereka di kualifikasi Piala Dunia kemarin, apalagi saat melawan Irak ya teman-teman. Seharusnya kita lebih siap, dan juga ada beberapa asupan tambahan pemain, salah satunya Justin Hubner, yang tentu ini harusnya menjadi satu amunisi buat timnas dan menambah kekuatan gitu. Kalah, ya itulah, kalah mungkin lebih pas ada saat timnas Indonesia melawan Jepang. Walaupun dalam hati saya, jujur saya sangat semangat buat timnas Indonesia bisa menang melawan Jepang. Wah, ini kalau menang ini seru banget, dan ini akan menjadi boom gitu di atas di dunia, bahkan akan dilihat kalau kita mempunyai kualitas karena bisa mengalahkan Jepang. Tetapi ini hal yang paling sulit. Mungkin target Coach Sinteyong yang 1 kali kalah adalah, di pikiran dia adalah kalah dari Jepang. Karena kita tahu Jepang adalah salah satu negara Asia yang udah sangat sering ikut konsentrasi, ikut Piala Dunia. Dan di Piala Dunia juga mereka nggak asal ikut, mereka bukan hanya partisipan saja, tetapi mereka juga menggigit dan berkualitas di Piala Dunia. Bahkan kita tahu Jerman sering diobok-obok sama Jepang gitu akhir-akhir ini, karena Jepang lagi bagus-bagusnya. Juga kita harus akui itu, karena sepak bola Jepang memang lagi bagus-bagusnya. Banyak pemain-pemain Jepang yang bermain di luar negeri, di liga-liga kelas Eropa, yang ini selaras dengan pemain-pemain yang mempunyai kualitas, akhirnya membawa timnasnya juga berkualitas. Itu satu hal yang beriringan gitu teman-teman. Akan agak sulit kalau seandainya kita ingin membangun sebuah timnas, tetapi pemain-pemain yang ada di timnasnya itu memang tidak bermain kompetitif di liganya, atau mungkin bermain kompetitif di liga tapi liganya bukanlah salah satu liga terbaik di dunia. Itu akan agak sulit. Makanya target Indonesia kalau memang mau masuk ke 16 besar, mau tidak mau ya 3 terbaik. Kita harus bisa cari 3 terbaik, jangan terlalu banyak kemasukan gol melawan Jepang, kita bisa tahan imbang Irak dan bisa menang lawan Vietnam, kemungkinan besar buat lolos masih ada ya, walaupun itu agak sulit juga dan akan ditentukan oleh pertandingan negara-negara lain juga. Jelas ini menjadi satu momen yang sangat spesial bagi timnas Indonesia kembali bertanding di Piala Asia. Dan yang paling saya banggakan itu teman-teman, timnas Indonesia kalau teman-teman ingat lolos ke fase grup Piala Asia ini bukan hasil dari perjudian semata, bukan gitu. Mereka bukan hasil dari tuan rumah, bukan, tetapi hasil dari kerja keras mereka, perjuangan mereka untuk bisa lolos. Bahkan timnas Indonesia lolos
bermain saat kualifikasi Piala Asia itu bukan bermain di negara kita sendiri, tapi bermain di negaranya orang alias tandang, dan kita berhasil lolos. Ini tentu sebenarnya udah menunjukkan bahwa kita mempunyai kualitas, bahwa kita mempunyai mentalitas untuk lolos, karena negara yang dilawan waktu kualifikasi pun tanpa saya harus sebutkan juga pasti teman-teman udah tahu lah ya kualitasnya seperti apa, jauh di atas kita gitu teman-teman. Tapi timnas Indonesia berhasil masuk dan ada di fase grup sekarang. Tentu kita sangat berharap timnas Indonesia bisa memberikan semacam jawaban bagi beberapa supporter yang meragukan, bahkan mungkin mencaci, mencela. Itu satu hal yang saya tidak sukai dari supporter Indonesia ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendukung dan mendoakan, memberikan aura positif kepada timnas Indonesia agar timnas Indonesia bisa bermain bagus. Dan dukungan kita, doa kita menjadi beberapa kekuatan bagi para pemain-pemain timnas, semangat bagi para pemain-pemain timnas agar bisa menunjukkan permainan yang maksimal di atas lapangan. Kita sangat berharap itu, dan mudah-mudahan itu bisa terwujud ya oleh timnas Indonesia. Assalamualaikum.